Terima kasih saya ucapkan yang pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sakti, kemudian Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini, yang juga saya hormati dan banggakan. Nah, pada kesempatan ini saya minta izin sama Bapak Kepala Sekolah untuk mempresentasikan tentang diseminasi pemahaman budaya positif yang akan kita lakukan di SD Negeri 1 Sakti, yang mana pada intinya kita akan bersama-sama melakukan kolaborasi untuk membentuk lingkungan yang memiliki karakter dan mampu melakukan budaya positif yang telah kita sepakati bersama. Mungkin ada pun yang akan saya presentasikan, silakan. Mungkin tidak perlu saya memperkenalkan diri karena Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman guru yang lain sudah mengetahui identitas saya. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri yaitu yang pertama mungkin perubahan paradigma belajar. Mungkin yang kemarin-kemarin mungkin kita belajarnya monoton, jadi anak-anak itu mengikuti apa kemauan kita sebagai seorang pendidik. Nah, karena itu dianggap keliru, maka kita akan belajar bagaimana perubahan paradigma tentang proses belajar. Terus kebutuhan dasar terhadap anak, kemudian membuat keyakinan kelas, seperti yang sudah di kelas 4 sudah ada, di sekolah SD seperti juga sudah ada keyakinan kelas, misalnya dia harus mengerjakan tugas baik itu piket maupun tugas-tugas yang sudah dibagikan menurut baru sesuai dengan barunya. Itu adalah keyakinan kelas yang harus mereka lakukan. Terus disiplin positif. Disiplin positif itu sudah di sini banyak yang melakukan itu anak-anak, mungkin dengan cara ketika kita datang memberikan salam, itu salah satu disiplin positif. Terus motivasi perilaku manusia, bagaimana kita bisa memotivasi peserta didik atau anak didik kita untuk selalu melakukan berperilaku baik atau berperilaku positif. Terus posisi kontrol restitusi. Kita harus bisa melakukan posisi kontrol, di mana kita ketika menemukan siswa atau murid melakukan kesalahan, kita tidak usah menjustis bahwa perilaku mereka itu salah, tapi kita harus mencari solusi atau melakukan monitor terlebih dahulu apa yang membuat perilaku anak itu seperti itu. Itu di posisi kontrol restitusi. Karena di segitiga restitusi itu adalah kita mampu bagaimana kesalahan yang mereka lakukan itu mereka sadari sendiri tanpa pemberitahuan dari orang lain, tapi mereka dengan sendiri melakukan bahwa perbuatan saya ini adalah salah, dan untuk membenarkan perbuatan saya harus berperilaku seperti ini. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi kesalahan yang mereka lakukan dan perbaikan yang mereka lakukan dengan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Mungkin seperti itu Bapak Kepala Sekolah dan teman guru. Terus yang berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini dapat saya jelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu konsep pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan dasar murid sesuai tahap perkembangannya berdasarkan sesuai teori psikologi modern. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk menunjukkan murid yang memiliki karakter mungkin belajar Pancasila. Mungkin di sini kita sudah banyak melakukan. Salah satunya itu adalah melakukan gagasan orisinal atau karya yang orisinal. Terus
keluasan berpikir, kita memberikan kebebasan anak untuk melakukan atau menuangkan ide yang ada pada dirinya. Terus di sini bernalar kritis. Nah, kalau yang tadi itu adalah kreatif, sekarang bernalar kritis itu bagian-bagiannya ada memperoleh dan dari proses informasi, kemudian analisis dari evaluasi penalaran, dan yang terakhir refleksi dan evaluasi. Mungkin ini bisa diterapkan dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Terus berkeberanian global. Nah, itu bagian-bagiannya ada mengenal dan menghargai budaya. Mungkin kita lingkungan kita sudah banyak peserta didik yang tahu bagaimana cara menari, terutama tari Rejang Dewa, yaitu bagian dari pengenalan dan menghargai budaya. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan yang terakhir berkeadilan sosial. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di dalam berkebenekaan global. Dan sekarang bergotong royong. Nah, ini melakukan kolaborasi, terus kepedulian dan berbagi. Nah, untuk gotong royong banyak kita sudah melakukan di sini. Misalnya yang diarahkan oleh kepala sekolah dan Pak Nyoman, dewan guru yang lain sudah melakukan kita gotong royong. Yaitu salah satunya adalah pembersihan ke tempat suci. Sudah kita lakukan. Bahkan kemarin kita sudah melakukan pembersihan lingkungan bebas dari sampah plastik, sudah kita lakukan sampai menyasar ke objek-objek pariwisata. Tadi itu kita lakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Terus yang berikutnya miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sini ada bagian-bagiannya ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi ketika ada peserta didik yang memang beda dengan yang lain, itu tidak perlu kita memiliki ilusi atau pemikiran-pemikiran yang belum tentu bisa diterima oleh peserta didik. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, ketika peserta didik itu melakukan kesalahan, kita tidak perlu menjustis kesalahan itu, yang pada prinsipnya kita berpikir bahwa dengan kita mengatakan bahwa anak itu salah, maka dia karakternya akan berubah. Kadang-kadang proses itu bisa tidak benar, karena bisa-bisa anak itu merasa tertekan. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ketika peserta didik yang kelas tinggi berasumsi bahwa mereka memiliki hak untuk memaksa adik kelasnya, itu keliru. Bahwa siapapun tidak memiliki hak untuk untuk memaksa seseorang itu supaya berkeinginan yang sama sesuai dengan keinginan orang dewasa atau yang lebih besar. Nah, terus merubah paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini menurut ilmuwan Stephen R. Covey, prinsip central leadership itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah, itu mungkin kita dapat juga belajar dari buku yang dibuat oleh Stephen, karena buku ini sangat bagus di dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Terus merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol.
Jadi kalau stimulus respon itu ada realistis atau kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya mungkin realistis, kebutuhan kita berbeda. Nah, saat kebutuhan kita berbeda, bagaimana kita bisa menyamakan kebutuhan itu sehingga menuju kesuksesan atau tujuan yang sama. Terus stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu jelas. Bagaimana perbedaan itu bisa disamakan untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin pada kolom yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin di sini karena mereka memiliki tujuan tertentu, sehingga mereka distimulus respon perilaku buruk yang mereka lakukan. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah perilaku buruk karena memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada intinya di teori kontrol itu memang orang lain tidak bisa mengontrol, tapi yang mengontrol seseorang itu adalah diri mereka sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu pada teori kontrol itu. Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang-kadang di saat pemaksaan ini ada, itu kadang-kadang pendekatan rujukan yang kita lakukan itu gagal, maka terjadilah pemaksaan. Berarti kalau sudah melakukan pemaksaan, berarti pandangan sudah pasti berbeda. Sehingga diperlukan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang nantinya bisa mencapai tujuan bersama. Terus model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah itu adalah sama di antara stimulus respon dan teori kontrol. Terus yang berikutnya, disiplin positif. Dan sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terhadap terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Mungkin dalam budaya positif, setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik tidak ada gunanya memberikan hukuman, karena itu akan menjadi beban mental bagi peserta didik. Nah, bagaimana kita mencarikan solusi bahwa hukuman itu harus ditiadakan? Kita lakukan pendekatan secara budaya positif yang sudah kita lakukan di sini, mungkin dengan cara mengajak dia berbicara, berpikir yang baik, mungkin. Nah, itulah caranya untuk menghindari peserta didik untuk mendapatkan hukuman. Terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu kesadaran dan tanggung jawab yang berasal dari dalam diri atau internal, bukan karena suatu ketakutan akan hukuman maupun keinginan akan suatu penghargaan dan imbalan atau eksternal. Nah, biasanya di sini itu kadang-kadang kita melakukan disiplin positif, anak-anak itu merasa takut untuk melakukan itu karena ada sanksi atau hukuman. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma itu? Mereka selanjutnya melakukan itu semata-mata memang dengan kesadaran diri sendiri, dan memang dengan kesadaran akan melakukan perubahan secara bersama-sama, bukan karena ada sanksi, hukuman atau sejenisnya. Terus yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai
kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan di sini jadi kita sebagai pendidik adalah menciptakan bagaimana anak-anak itu memiliki disiplin yang bagus itu berdasarkan dari diri mereka sendiri, bukan dari kita yang mengarahkan mereka, dan bukan dari hukuman atau sanksi yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Tapi memang itu adalah dasarnya dari mereka sendiri. Nah, mungkin yang pertama itu yang dapat saya jelaskan. Terus di sini ada disiplin positif. Nah, itu disiplin positif definisinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun kata belakang. Itu berarti nilai kebajikan universal atau disiplin positif itu tidak memandang suku bangsa, agama, atau bahasa atau latar belakangnya. Baik itu mungkin agamanya beda, suku bangsanya berbeda, tapi disiplin positif itu harus kita lakukan secara bersama-sama tanpa membedakan. Di profil pelajar Pancasila itu menekankan pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong, serta kreatif. Sedangkan di program Ibu Permain IAS itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin kawan, kreativitas, serta sama percaya diri, dan yang lain adalah komitmen. Mungkin dari slide yang berikutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu definisinya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Mungkin setiap tindakan itu memiliki tujuan tertentu. Apapun tindakan peserta didik yang dilakukan di lingkungan sekolah itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, walaupun kadang-kadang tujuan itu mungkin melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan kesepakatan di sekolah. Walaupun itu melanggar, tapi karena mereka memiliki tujuan sehingga mereka melakukan tindakan itu. Terus, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, di antaranya ada kasih sayang, bukan kasih sayang, dan rasa diterima oleh lingkungan. Terus, kesenangan. Nah, kesenangan itu juga. Terus, kekuasaan. Nah, kekuasaan ini mungkin dalam proses pembelajaran. Mungkin kekuasaan bisa bagaimana orang lain itu atau peserta didik yang lain bisa belajar dengan baik. Mungkin mereka juga sama menginginkan hal yang sama. Terus kebebasan, freedom. Nah, kebebasan. Nah, ini yang dimaksud adalah kebebasan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini semuanya pada intinya kebutuhan dasar manusia ini adalah muaranya untuk mempertahankan hidup atau bertahan hidup. Nah, tema yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk juga untuk tetap bertahan hidup. Mungkin kepala sekolah beserta teman-teman guru sudah bisa memahami
kebutuhan dasar manusia itu yang terletak di pertahanan hidup serta definisinya. Terus kasih sayang dan rasa. Kita lanjutkan Bapak Ibu Guru, staf kepala sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia itu penguasaan atau kebutuhan pengalaman atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, di sini kita menginginkan didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan tersebut. Dan kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka itu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dan di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, mungkin bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa ketentuan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, ada lumba-lumba, ada mata dan lain-lain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Terus untuk menghindari ketidaknyamanan, nah ini di sini memotivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian hukuman, kita melakukan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian beliau tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi itu yang pertama terencana disepakati, boleh tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid, terus restitusi, misalnya ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kemudian sini murid di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba sekarang cocokkan mana yang apakah dia termasuk hukuman atau sanksi yang perilaku murid itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Karena sudah bisa menjawab pertanyaan. Jadi kita membantu murid untuk mengangkat kakinya sebelah. Apakah itu termasuk hukuman atau sanksi? Mungkin Bapak Ibu guru di sini itu termasuk apa? Hukuman. Ya. Terus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu termasuk hukuman atau sanksi? Mungkin itu adalah termasuk sanksi atau konsekuensi atas perbuatan mereka sehingga bisa menumpahkan air, maka konsekuensinya adalah mereka sendiri yang membersihkan. Terus membersihkan catatan dibuatnya di meja tulis, itu juga merupakan konsekuensi.
Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu karena sudah fisik, pasti itu adalah hukuman. Nah, itu hukuman. Terus, direksi kontrol guru. Nah, sini berdasarkan pada teori kontrol William Desa, dosen berkesimpulan ada 5 fungsi kontrol yang diterapkan seorang guru orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat atau pembuat rasa bersalah. Itu 5 fungsi kontrol yang ada menurut Dr. William Desa. Terus penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lalu orang-orang yang menggunakan isu hukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan sistem hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri yang membuat merasa bersalah. Pada kondisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat begini? Definisi ini murid akan memiliki kelainan diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan para orang yang bersayang. Terus, teman, bagaimana kita menempatkan posisi atau guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi teman pada guru, bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti itu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut saja. Terus memantau. Nah, di sini memantau itu adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan fungsi memantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Nah, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan cycle atau slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi memantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Terus sebagai manajer, nah manajer adalah posisi di mana guru dapat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk menjawabkan perilakunya, untuk murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Sendiri, seseorang telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Dan
Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang mereka mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di meja murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini mereka akan bukan hanya kemampuan membangun konsekuensi, namun dapat melakukan kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Balik ke keyakinan kelas. Karena setiap kelas, setiap sekolah memiliki keyakinan. Terus apa kamu meyakininya? Jika dia meyakini, pasti dia akan mengurangi kesalahan. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mungkin jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Terus, seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tidak boleh. Tapi mengembalikan murid-murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke sistem atau pemantau. Karena murid yang kita ini belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan diskusi, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 fungsi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Oke, posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini mereka membuat merasa bersalah. Ini posisinya. Terus sanksi atau versinya apa? Terus sanksi di sini sebagai pemantau. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Terus patuhi aturan saya atau awas. Ini sebagai apa ya? Manajer atau sini sebagai penghukum. Karena pada dasarnya kita menekankan pada kesadaran diri untuk mematuhi aturan yang kita buat. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini sebagai teman. Terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, itu karena keyakinan kelas. Sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Itu kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, kita menggunakan helm kan pasti untuk keselamatan dalam mengendarai sepeda motor. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan atau untuk kesehatan. Nah, kemudian yang kita jelas nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan pilihannya. Ini sebelum menentukan keyakinan sekolah dan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah
kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster ya, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Mungkin di kelas sini sudah ada, di sekolah di perpustakaan ada. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, seperti contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Terus yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan selanjutnya. Ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Dan kemudian tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah mungkin pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibat sulit untuk dijalankan. Oleh karena setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menunjuknya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Dan yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Segitiga diskusi, dan sini definisinya, jadi suatu dialog yang dilakukan antara guru dengan murid yang memiliki suatu kasus atau pelanggaran untuk membantu murid menjadi seseorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga institusi, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terus, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Dua, tanyakan cara yang efektif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Bayangan tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Terus, menstabilkan identitas. Mungkin di sini Bapak Ibu, Bapak Saudara dapat memahami apa yang telah saya buat. Itu menstabilkan kelas. Mungkin bagian dasar dari segitiga kemudian untuk mengubah identitas. Silakan Bapak Ibu coba perhatikan slide yang ada di tembok itu. Di sana ada mungkin dengan cara kita meyakinkan anak-anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Walaupun mereka salah, tapi kita bilang tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus, yang berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, walaupun kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kita tetap harus mengungkapkan kalimat. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, untuk mengurangi rasa bersalah atau membuka kepercayaan diri tadi. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Kita berikan dia pemahaman bahwa kita pun bisa melakukan atau menyelesaikan masalah ini. Terus Bapak atau Ibu juga tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kemudian terjadi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru
Yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka ikutlah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, maka dinilai. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Terus kamu perlu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kamu boleh menggunakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Restitusi tidak menyenangkan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Itu Pak Ibu dan menanyakan keyakinan. Sini ada beberapa yang bisa dikontrol dengan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jika kita sukses telah tercapai, angka pertama dan jika laku yang sama dan jika laku yang salah telah divalidasi dalam yang kedua, maka akan siap untuk ditemukan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Mungkin pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Mungkin guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Karena kita mendapat gambar yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak kita fokus pada gambaran tersebut. Nah, kasus di sini ya, Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi, di mana Kiana sering terlambat masuk sehingga tidak pernah mengikuti perjalanan menyerah dan sembahyang pagi bersama. Ini kasusnya adalah Kiana sering terlambat. Ya, kita dapat menggunakan refleksi, perasaan, pemahaman sampai pada 7. Nah, di sini dulu Bapak Ibu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu. Proses pembentukan keyakinan sekolah kelas. Nah, ini bisa melibatkan semua, mungkin peserta didik dan semua orang sekolah ini harus ikut di dalamnya. Mungkin saya akan bilang apa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas yang kita terapkan di kelas. Itu ini tujuannya adalah ini keyakinan kelas. Maka kita memiliki peraturan seperti tadi yang kita sudah bahas. Mengapa kita harus menggunakan dalam kita mengawasi kontrol. Mungkin kalau kita membuat pertanyaan seperti itu dan kita memberikan pada teman sejawat pertanyaan itu, mungkin jawabannya bisa jawabannya adalah untuk keselamatan, mungkin menjaga diri dari hal-hal yang kita tidak inginkan, mungkin salah satunya ini. Yang pastinya mungkin jawaban pada intinya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Dan kita juga dapat memberi pertanyaan yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, ini terjadi pada kemarin saat COVID ya. Mungkin pada saat sekarang banyak juga kita melihat ada beberapa orang atau anak menggunakan masker. Nah, kalau kita bertanya kepada mereka, mungkin jawaban yang mereka akan keluarkan adalah
mereka menggunakan masker untuk keselamatan atau untuk kesehatan. Nah, jadi keyakinan kelas ya. Nah, ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Mungkin setelah kita membuat itu di dalam kertas karton yang besar, terus lepas dari latar belakang suku negara, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, negara, bahasa maupun agama. Terus seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dunia. Ini betul menunjukkan keyakinan di sekolah. Pak Ibu, yang pertama, mempersilakan warga sekolah, murid-murid di sekolah, kelas untuk bercurah pendapat. Silakan berikan mereka kebebasan untuk berpendapat, menuangkan ide tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Dan terlebih dahulu kita harus memfasilitasi mereka, merangsang mereka untuk mau mengeluarkan ide, ya, ide atau pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, setiap peraturan harus disepakati secara bersama-sama, yang pada intinya nanti pelakunya adalah semua warga sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mencatat semua masukan para murid. Jadi setiap apa yang ide yang mereka keluarkan harus Bapak Ibu harus kita catat sebagai referensi dalam perencanaan pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Nah, mungkin di sini masukan warga sekolah bisa ditanda di papan tulis atau di kertas besar, ya, atau bulan poster, kertas karton, di mana semua pertanyaan warga sekolah bisa melihat hasil surat tersebut. Jadi tempelkanlah di tempat-tempat sendiri di lingkungan sekolah sehingga semua warga sekolah bisa melihat curahan-curahan pendapat yang telah dikemukakan oleh warga sekolah itu sendiri. Kemudian susulan keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh ya, Pak Ibu, mungkin kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas. Ya, koridor. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Jalanlah di kelas. Itu kalimat positifnya. Itu yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Nah, harus dicek surat pendapat yang telah Bapak Ibu dicatat. Mungkin kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi kalau surat pendapatnya banyak yang berupa peraturan-peraturan, langkah selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan apa yang atau keyakinan apa yang ingin dicapai atau dituju dari peraturan yang telah disepakati berdasarkan surat pendapat yang dituangkan dalam papan atau kertas besar. Itu Bapak Ibu. Terus, betul pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini disarankan untuk apa? Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah bukti pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya
keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Pak Ibu, ini jangan terlalu banyak sehingga proses kita dalam menjalankan keyakinan atau keyakinan kelas itu jadi agak rumit. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Itu. Ketika Bapak Ibu dalam penyusunan keyakinan kelas terlalu banyak keyakinan kelas atau sekolah yang kita tulis, kita sepakati, maka itu akan mengalami kesulitan di dalam proses mengingatnya atau dalam proses menjalankan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, maka dari itu disarankan untuk paling banyak untuk pembuatan keyakinan kelas atau sekolah itu di antara 3 poin sampai 7 poin. Itu Pak Ibu poin kelima. Sekarang kita lanjut ke poin ke-6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Ditinjau ulang lagi, cek mungkin dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Nah, jika setelah pengecekan itu semua telah disepakati dan disetujui, maka kewajiban atau silakan semua warga sekolah itu termasuk guru sekolah silakan menandatangani keyakinan sekolah yang telah kita sepakati untuk kita jalankan bersama-sama. Nah, kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jika sudah kesepakatan kelas itu disepakati dan ditandatangani, wajib dan juga menempel kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah itu di dinding sehingga semua warga sekolah bisa melihat atau menjalankan. Kemudian kita sampai pada segitiga institusi. Di sini segitiga institusi itu adalah suatu dialog yang dilakukan antara guru dengan murid yang memiliki suatu kasus pelanggaran. Untuk murid menjadi seseorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada segitiga institusi ini kita menerapkan dialog pada murid yang memiliki suatu kasus atau pelanggaran. Tidak perlu kita menjelaskan bahwa anak itu melakukan kesalahan dan harus mendapatkan hukuman. Tidak perlu kita melakukan itu, tapi kita memberikan sebuah pemahaman bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu mereka sendiri yang menanggung dengan mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka timbulkan. Jadi Pak Ibu, ketiga institusinya, yang pertama akan menstabilkan identitas, ya, tidak ada manusia yang sempurna pada intinya. Setiap orang pernah melakukan salah, itu pasti Pak Ibu yang manusia pasti melakukan salah, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, ya, di antaranya kamu tentu punya masalah. Terus, adakah cara yang lebih efektif? Dan juga adanya keyakinan apa yang kita sepakati, kayak tentang kelas yang itu seperti apa. Nah, ini perlu disampaikan identitas. Bagian dasar dari segitiga tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dari orang yang sukses. Anak yang menganggap kurang karena sedang mencari perhatian dalam anak yang sedang melakukan kesalahan. Yang mencoba untuk memenuhi dasarnya ada benturan. Kalau kita seperti dia, maka kita akan tetap menularnya dalam visi gagal. Kalau kita ingin yang menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat ini apa ini ya. Jadi kalimat yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang kita bisa menyelesaikan ini. Bagaimana kita memberikan kalimat meyakinkan mereka, meyakinkan si
anak yang melakukan kesalahan itu bahwa walaupun kita tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kita bilang bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan ini. Nah, terus bapak atau ibu ya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, pada intinya adalah kita tidak perlu mencari kesalahan dari pelaku kesalahan itu sendiri atau peserta didik, tetapi kita berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Kalimat kamu berhak merasa begitu artinya kalimat ini menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik dengan kesalahan yang mereka lakukan. Terus, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Saya yakinkan peserta didik, apakah dia sedang menjadi teman yang baik buat dirinya sendiri? Itu sudah dikatakan Bapak Ibu Guru. Sekarang di validasi tindakan yang salah. Nah, menurut yang dikontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, di sini seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus responsi ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, di sini kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita ya, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Mungkin ada yang anak merengek karena permasalahan mereka, maka kalimat ini bisa Bapak Ibu terapkan di saat ada permasalahan yang menimpa pada anak. Nah, kalimat yang pertama adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Walaupun tindakan mereka peserta didik itu sudah buruk, tapi anggaplah tindakan itu baik, ya kan? Mengatakan kalimat seperti, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Berarti si peserta didik ini adalah presumpsi bahwa perbuatan mereka itu masih termasuk perbuatan yang baik. Kemudian kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tuh, tanyakan dengan kata yang bagus dan baik, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ketika mereka melakukan kesalahan, gunakan kalimat ini. Alasannya, kenapa mereka melakukan hal itu. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi setiap tindakan yang salah pasti ada contohnya, pasti kita mendekatkan lagi, pasti kita memberikan rasa kepercayaan diri kita dengan bilang bahwa si anak ini patut bangga pada dirinya sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting menurut dia. Terus yang berikutnya, kamu boleh mengembangkan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikapnya. Institusi tidak menyarankan untuk bicara kemudian bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam diskusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang akan melakukan yang terbaik di waktu itu. Nah, demikian validasi tindakan yang salah ibu di dalam segitiga institusi. Terus, sekarang tanyakan keyakinan. Dan sini ada yang saya kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Jika identitas saya selamatkan baik langkah pertama, yaitu ini jika kamu yang salah telah divalidasi, maka akan siap berhubungan dengan yang lainnya yang dia percaya dan berpikir menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sebab Bapak Ibu perhatikan kepada beberapa pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Mungkin apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tuh. Terus apa yang
bayangan kita tentang kelas yang beda. Maksudnya seperti apa sih yang kita inginkan? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita menanyakan kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya di sini kan dulu dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Jika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jika Bapak Ibu guru menanyakan keyakinan, nah sekarang kita akan melihat contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu dilakukan oleh salah seorang anak yang bernama Dewa, di mana mereka melakukan kesalahan, yaitu tidak menggunakan sepatu. Bapak Ibu guru, itu Pak Ibu guru. Nah, video dari contoh segitiga restitusi yang saya buat, di mana pada intinya bahwa kesalahan murid itu harus kita carikan solusi dan bukan memberikan mereka hukuman. Dan video kedua ini tentang keyakinan keras yang telah dipalingkan tapi tidak ada hukuman. Karena itu merupakan keyakinan keras, jadi kita memberikan mereka motivasi untuk tidak melakukan hal yang sama. Itu kita tidak memberikan mereka hukuman, tapi kita memberikan mereka motivasi agar mereka bisa memiliki rasa percaya diri dan tanggung jawab yang bagus. Dapat dulu, dan ini nilai yang diungkapkan dari penerapan segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Ini versinya, ini perasaannya, pengalaman yang didapatkan, ini saran. Demikianlah presentasi diskriminasi tentang budaya positif yang telah saya terapkan atau kita terapkan Bapak Ibu di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya kita melakukan budaya positif ini secara berkelanjutan sehingga kita mencapai tujuan secara bersama-sama, yaitu dengan penerapan budaya positif ini sekolah kita semakin memiliki karakter akhlak mulia yang baik. Demikian pemaparan dari saya atas waktunya terhadap pemaparan saya ini. Pada intinya budaya positif di lingkungan sekolah kita, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan pesan